Bismillahirrahmanirrahim. Khususan ila al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardis bin Al-Bukhari al-Jufi Ahmadan Allah bimadadih wa fadal ilmin barakati wa anwari wa ulumi fid din wa din wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قال وبسند المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به بعلومه في الدارين باب الصلاة بين السواري في غير جماعة إلى أن قال وبإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النبي أن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه فمكث فيها Fasa'altu Bilalan hina kharaja ma sana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasata a'midatin wara'ahu wa kana al-baitu yawma idin ala sitati a'midatin summa shalla wa qala lana Ismailu hadatsani Malik wa qala amudain an yaminihi. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah. Dakhal Ka'bah wa Usamah bin Zaid wa Bilal wa Utsman bin Talhah. Rasulullah masuk dengan Sayyidina Usamah bin Zaid, dengan Bilal, dengan Utsman bin Talhah. Faghlaqa alaihi famakatha fiha. Kemudian pintunya ditutup. Rasulullah, Sayyidina Usamah, Sayyidina Bilal, Sayyidina Utsman bin Talhah, 4 orang masuk ke Ka'bah. Begitu masuk, pintu Ka'bah ditutup. Pintu Ka'bah ditutup, orang-orang di luar tak tahu apa yang dibikin. Nah, 4 orang saja masuk waktu itu. Kemudian Fasa'altu Bilalan hina kharaja. Setelah beberapa saat di dalam, kemudian keluarlah Rasulullah dengan para sahabat. Bilal kan masuk tadi di dalam. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar tanya dengan Sayyidina Bilal, "Masana'an nabiyyu?" Apa yang dibikin Nabi di dalam Ka'bah tuh? Apa Nabi bikin di dalam Ka'bah? Wong pagi pintunya ditutup. Manalah kawan orang sahabat yang di luar tahu. Yang masih di dalam Bilal, Usamah bin Zaid sama Utsman bin Talhah. Kata Sayyidina Bilal ditanya, qala ja'ala amudan an yasarihi wa amudan an yaminihi wa salasata a'midatin wara'ahu. Rasulullah SAW tadi di dalam, dia berada di antara satu tiang di sebelah kanan, satu tiang di sebelah kiri, satu tiang di sebelah kanan, 3 tiang di belakang. Wa wara'ah. Wa kana baitu yauma idzin ala sittati a'midatin summa shalla. Dan pada waktu itu tiangnya Ka'bah itu di dalam itu ada 6. Jadi di dalam Ka'bah itu isinya tiang itu ada 6 tiang di dalam tuh. Itu di zaman Rasulullah SAW. Insya Allah mudah-mudahan sampai sekarang mungkin tak berubah lah. Mudah-mudahan Allah kasih kita masuk ke dalam Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Jadi wa kana al-baitu yauma idzin ala sittati a'midatin. Jadi pada waktu itu Ka'bah itu ada 6 tiang di dalamnya. Jadi bukan macam gini. Jadi macam masjid itu yang tengahnya ada tiang-tiangnya gitu toh. Nah, di tengah tiangnya itu di tengah-tengah. Kemudian Rasulullah SAW waqala lana Ismail hadatsani Malik qala amudain an yaminihi.
Kata Imam Malik, diriwayatkan dari Imam Malik, 2 tiang di sebelah kanan Rasulullah. Jadi pas 6. Jadi 2 di sebelah kanan, 1 di sebelah kiri, 3 di belakang. Macam mana bentuk tiangnya? Pokoknya begitulah gambarannya. Intinya 6 tiangnya tuh. Itu tiang Ka'bah. Dulu waktu zaman jahiliyah itu isinya berhala. Mungkin tempat ditaruh-taruh berhala gitu lah. Kemudian kan dihancurkan berhala itu. Ka'bah. Jadi di dalamnya ada 6 tiang. Kalau kita lihat hadis ini, tiangnya pun tidak seperti 6 berarti 1, 2, 3. 1, 2, 3 tidak gitu. Rasulullah sholat 2 di sebelah kanan tiang, 1 di sebelah kiri, 3 di belakang. Jadi Rasulullah ini persis sholatnya di tengah-tengah antara tiang-tiang Rasulullah. Jadi sholat di Ka'bah menghadap kemana? Kemana saja boleh. Jangan pula telentang. Sholat di dalam Ka'bah menghadap kemana saja boleh. Karena sholat itu menghadap ke Ka'bah. Dia menghadap ke sana menghadap Ka'bah, ke sini Ka'bah, sini Ka'bah, sini Ka'bah. Babun hadatsana Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Abu Sakhrah qala hadatsana Musa bin Uqbah an-Nabi'in anna Abdullah. Kalau hadis yang asli hadis ya begini, hadatsana. Apa tuh hadatsana? Cerita ke kami. Kan ini pesannya berantai. Dari periode sekarang cerita ke kami bapak kami. Bapaknya bilang cerita ke kami atau kami. Ini cerita kami sampai dengan cerita ke kami sahabat. Sahabat melihat Rasulullah atau sahabat mendengar Rasulullah. Makanya hadatsana. Dan ini dipastikan ketemu orang-orang ini nyambung sampai Rasulullah. Betul-betul ketemu. Makanya dimasukkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Karena dipertanggungjawabkan oleh Imam Bukhari kalau sanad ini itu semuanya nyambung betul-betul, orangnya jujur, hafalannya bagus, nyambung ketemu sampai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tak paham ngaji hadis apa hadatsana apa nih? Menyebut namanya rawi ini rawi ini yang meriwayatkan. Itu ada keberkahan karena yang ada di sini orang soleh semua. Kalau kita bahas wali siapa mereka? Siapa mereka kalau bukan para aulia? Sampai dengan sahabat, orang-orang alim, orang-orang soleh. Kalau nggak soleh nggak masuk di sini. Bengak sekali aja tak masuk di sini. Atau orang pernah bengak sekali tak akan masuk di sini nih. Langsung tidak masuk di Sahih Bukhari. Berarti semua nama yang disebut di sini nama orang soleh semua. Menipu, berbohong sekali pun tidak. Jujur dan sebagainya soleh. Bukan nama orang biasa tak masuk sini. Umpamanya dia pelupa sekali aja tak masuk. Itu pelupa tuh tak masuk sini. Sekali ke lupa. Jadi yang disebutkan nama-nama di sini ini orang-orang soleh. Insya Allah para aulia semuanya sampai dengan sahabat, sampai dengan baginda Rasulullah SAW. Wabi babun hadatsana Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Abu Damrah qala hadatsana Musa bin Uqbah an-Nabi'in anna Abdullah kana idza dakhala al-Ka'bah Nafi' ini gurunya Imam Malik. Imam Malik punya guru namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' punya guru namanya sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat termasuk min kibarus sahabat. Termasuk sahabat yang besar. Jadi Imam Malik ke Rasulullah ini dekat. Imam Malik, Imam Nafi', terus Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat dekat. Makanya kuburnya Imam Malik pun ada di Madinah, masih ada sampai sekarang kuburnya itu. Ada di Ma'la, di Baqi, Madinah. Ada kotaknya panjang. Di sebelahnya gurunya Imam Nafi'. Itu menunjukkan kalau memang mereka itu betul-betul ada. Dari Imam Nafi', Sayyidina Abdullah bin Umar sahabat, terus Rasulullah ada semuanya di situ makamnya. Cuma kadang-kadang kita ini nak nyambungkan ini kok macam susah. Nak nyambungkan.
Dari era kita nih ke eranya Rasulullah ini menyenak nyambungkan. Tapi kalau diurut seperti ini jadi nyambung. Nah, jadi seolah kayak macam fata morgana, ya tak, yang ya tak ada tak. Ah itu susah. Jadi sampai yakinnya kita seperti kita yakin terhadap nenek kita, atuk kita. Ada ketemu orangnya ini begini sifatnya begini, orangnya begini, tinggi apa. Nah, kayak gitu. Dulu Rasulullah ya ada seperti itu. Nah, di Madinah, lahir di Mekah, hijrah di Madinah, kemudian wafat di Madinah. Ana Abdullah kana idza dakhala al-Ka'bah masa qibala wajhihi. Hina yadkhulu wa ja'ala al-baba qibala dhahrihi. Fa masha hatta yakunu bainahu wa bainal jidar alladhi qibala wajhihi. Qariban min salasati adru'in sala yatawakhal makan alladhi akhbaru bihi Bilal anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fihi qala wa laysa ala ahadina ba'sun in shalla fi ayyi nawagil baiti sa'a. Sayyidina Abdullah bin Umar ini sahabat yang paling suka niru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah sekecil apa ditiru dia. Di mana Rasulullah sholat, apa yang dibikin Rasulullah diikutkan. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar ini ketika masuk ke dalam masjid, kata Imam Nafi', gurunya Imam Malik, dia berjalan qibala wajhihi hina yadkhulu wajal baba qibala dhahrih. Dia masuk ke Ka'bah, tentu maju. Setelah dia masuk, pintu otomatis di belakang. Pintu di belakangnya. Dia setelah masuk otomatis pintu di belakangnya, di belakang punggungnya. Famasya hatta yakunu bainu wa bainal jidar alladzi qibala wajhi. Dan dia jalan terus sampai kira-kira antara baik dia dengan tembok yang di depannya. Jadi ini pintu nih. Karena contoh ini pintu Ka'bah enggak boleh di sini ini di Ka'bah. Ini kira Hajar Aswad. Jadi masuknya dari pintu, saat masuk terus lurus saja ke dalam sampai antara beliau dengan tembok yang di depannya. Kan di Ka'bah begini, dia masuk sampai jarak antara beliau dengan tembok di depannya, tembok Ka'bah, dindingnya, di depannya, qariban min salasati azru, yaitu kira-kira sekitarlah 3 zira', 1, 2, 1 depalah. Jadi beliau maju terus dari pintu Ka'bah ini ke depan sampai di penghujung sekitar 1 depa, 1 zira' segini tuh. 1 zira', anggaplah 2 zira'. Nah, kalau kita 1 depa lah sekitar gini. Antara beliau tuh dengan tembok yang di depannya itu 1 depa. Nah, ini kalau kita nak masuk ke Ka'bah ini di posisinya Rasulullah salat ini nih. Ini di sini. Shalla yatabakhal makana alladhi akhbarahu bihi Bilal. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fihi wa laysa ala adin. Kemudian posisi pas di situ, ya kalau di situ tuh persis di situ mungkin pas seperti hadis yang di sini. Di belakangnya ada tiang 3, di sini ada tiang 2, di sini tiang 1. Disitulah kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar sholat di tempat yang disolatlah di situ Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Jadi isinya tidak di tengah-tengah Ka'bah, tapi di ujung lebih mendekat ke tembok. Sekitar 3 zira', ya hampir 3 zira'. Nah itu. Kemudian walaysa ala haidin ba'sun in shalla fi ayyi nawagil bait sya'a, dan tidak mengapa jika salah satu dari kalian sholat di arah mana saja di Ka'bah tersebut. Dia mau, boleh, di mana saja terserah. Masuk orang 4, yang satu ngadap sana, satu ngadap sini, satu ngadap sini, satu ngadap sini. Boleh. Ayun nawahi, ke jihad ke arah yang mana saja.
karena di posisinya di dalam Ka'bah. Babu sholati ila rahilati wal ba'iri wa sajrati war rahal. Bab tentang sholat di kendaraan, di atas onta dan pokok. Wah, ada sholat di atas pokok pula, sajar. Wa bi qala hadatsana Muhammad bin Abi Bakrin al-Muqaddami qala hadatsana Mu'tamir an Ubaidillah an Nafi'in an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Qultu afara'aita idza habbatir rikabu qala kana ya'khudhu hadha ar-rahla wa yu'addiluhu wa yusalli ila akhiratihi aw qala muakharihi wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhu yaf'aluhu ya'rudu yu'aridu atau ya'rudu. Babun ini salat apa di atas babu salat ila rahilah, salat menghadap ini apa namanya nih, kendaraan. Jadi kendaraannya ditaruh di depan, salatnya di belakangnya. Itu yang dilakukan Rasulullah. Nah, taruh di depan, Rasulullah ini di belakangnya, rahilah. Jadi fayusalli ilaiha, Rasulullah ini salatnya menghadap ke rahilahnya, rahilahnya di depan, Rasul di belakang. Berarti rahilahnya di atas, di arah kiblat, kayak gitu. Mungkin sekaligus sebagai sutroh, karena ini kita sedang babnya bab sutroh, sutratul musalli. Jadi sekaligus menjadi sutroh. Nah, itu kendaraannya, terus salatnya di sini, sekaligus menjadi sutroh. Karena ya hadar rahla. Wabihi babus salati ila sarir, salat menghadap ke tempat tidur. Maksudnya menghadap ke kiblat, cuma tempat tidurnya di depannya gitu toh, maksudnya toh. Bukan salat menghadap ke tempat tidur itu menghadap ke sana gitu, tidaklah. Maksudnya tempat tidurnya tuh di arah kiblat. Nah, ini dia salatnya di belakangnya. Wa bihi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansurin an Ibrahim an al-Aswad an Aisyah Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat a'daltumuna bil kalbi wal himar laqad ra'aituni muttajiatan ala sariri wa yaji'un nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yatawassatu sarira wa yusalli fa akrahu an usahinahu fa ansalu min kibali rijli sarir hatta an insalla min lihabi. Jadi ini kisahnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha sedang tiduran, tidak baring-baring di tempat tidur. Kemudian fayajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayatawassatu sarir. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas ini sarinya di sini. Kalau kiblat, anggaplah kiblatnya di sana. Ini ya tawasat berarti Rasulullah di tengah-tengah gini. Nah, Rasulullah kemudian sholat. Gitu. Mungkin sarinya itu pasti susah di pinggir, kan tak bisa, tak ada tempat. Ya Rasulullah di sini. Walaupun di depannya itu sarir atau tempat tidur, padahal di situ ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Babu yaruddul musalli man marra baina yadayhi. Bab tentang orang yang sholat menolak orang yang lewat di depannya. Ini sedang sholat tuh ini. Tiba-tiba ada orang lewat, itu boleh ditolak. Nah, ini ada hadisnya. Gitu. Tapi kalau orang tak tahu, kaget yang lewat. Hai, orang sholat, kok orang nih? Wah kacau kata dia.
Sholat nolak-nolak orang katanya. Lah kok lewat depan dia kenapa? Nah ini hadisnya di sini. Jadi tak mudah menyalahkan orang. Hah? Ya. Gerak gini boleh, tak batal tuh orang lewat depan. Tak batal. Cuman karena keawamannya manusia ini orang awam, jadi akhirnya kaget. Yang tak paham lebih banyak daripada yang paham. Nah, yang paham nu kadang-kadang ya memang ya pas ngajinya itu atau memang fokusnya ke situ. Jadi yang lain ini fokusnya gak ke situ. Kalau kita ngaji semua dapat, yang ini paham, yang ini paham. Jadi bab khusus orang yang sholat yarudul musliman marra baina yadayhi, orang yang sholat menolak orang yang lewat di depannya. Waradda ibnu Umar fi tasahudi fil Ka'bah wa qala in aba illa an tuqatilahu faqatilhu. Sayyidina Abdullah bin Umar nolak orang ketika pas tasahud. Pas tasahud orang lewat, tolak dia. Tahiyat nih, sedang tahiyat. Sedang tahiyat. Kata Rasul, ini orang suka ngajak bertumbuk, kata dia. Angkat berdiri gini, tolak dia. Ini soalnya kok ngajak bertumbuk? Oh, kaget dia. Yang kalau lewat depan dia kenapa? Itu, hah? Gimana? Iya pas di sutrohnya. Pas di sutrohnya ini. Kalau jauh-jauh ke sana tidaklah. Ini udah sutroh nih, ini sutroh nih. Kok dia lewat sini? Kalau jauh jangan. Ya lagi itu gimana? Dia lewat di depannya di antara sutroh dengan orang yang sholat. Itu yang boleh ditolak. Yang jauh-jauh sana gimana kau nak tolak? Wah, pakai karate pun tak sampai. Kalau kita ini termasuk ini sutra lah nih, kita udah settingnya nih sutra. Jadi jangan lewat di depan gini. Tuh. Itu haknya orang yang sholat berhak untuk ditolak. Bahkan, waqala kata Sayyidina Abdullah bin Umar, in aba illa antuqatilu faqatilhu. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau orang itu ditolak tak terima, kalau dia ngajak perang, nak ngajak bunuh, kata Sayyidina Umar. Iya. Ya kan orang tak apa nih ngajak bukan nak bertumbuk. Sekali kau tak nak pergi ya, nak ngajak faqatilu bunuh katanya perang. Ini hak kita sama Allah kau ganggu-ganggu pula ya. Ini. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Umar. Makanya bukan dosanya, dosa bukan tak dosa itu. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا سليمان بن ابن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان Qala ra'aitu Aba Sa'id al-Khudri fi yaumi jumu'atin. Bukan Jum'ah, Jumu'ah. Yang betul itu Jumu'ah, bukan Jum'ah. Ini mimnya itu diharakatin. Dhammah, Jumu'ah. Yang betul. Fi yaumi jumu'atin yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, nah ini kubur makam Abu Sa'id Al-Khudri ini di Baqi ada, dia agak belakang, temboknya besar makamnya. Abu Sa'id Al-Khudri. Fi yaumi Jumatin yusalli ila syai'in yasturuhu minan nas. Jadi Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri dia sholat di hari Jumat. Sholatnya dia sudah ngasih sutroh di depannya biar orang-orang tak lewat. Dikasih sutroh depannya dia sholat. Beliau nih sholat dikasih sutroh dah.
Fa arada syabun min Bani Abi Mu'aitin ayyajtaza baina yaday fadafa Abu Sa'idin fi sadrih. Kemudian sudah dikasih sutra gini, ini Sayyidina Abu Sa'id sholat, ada seorang anak muda dari Bani Abi Mu'ait. Dia nak lewat di depannya nih. Lewat di depan. Fadafa Abu Sa'id fi sadrih. Sayyidina Abu Sa'id lagi sholat dia. Ditolak orang itu di dadanya. Di dadanya ditolak. Yang si pemuda itu tadi. Asyadda minal ula. Ini. Fanadhara syabu falam yajid masaghan illa baina yadayhi fa'adha liyatsada fadafahu Abu Sa'id. Anak muda tadi tu ketika dikutukan tengok dia. Azan pula Isya. Tak selesai kita punya. Belum selesai. Apa kisahnya ni? Sayyidina Abu Sa'id dengan pemuda. Ini ditolak. Tengok dia. Balik lagi budak ni. Tapi kita lanjut nanti tu. Kita lanjut nanti isi di ketemuan yang akan datang. Apa yang terjadi antara seorang anak muda dengan Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, ketika sholat. Anak itu lewat di depannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.